Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum belajar hari ini kita mulai, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Udah pada sarapan kan ya? Sudah. Langsung aja kita ke materi yang pertama. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual barang dagang kembali tanpa melakukan perubahan dahulu terhadap barang tersebut. Nah, barang yang dijual dapat berupa bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi, yang tujuan utamanya memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut. Jurnal khusus itu sendiri kan tadi udah dijelaskan. Kalau jurnal pembelian berarti berfungsi untuk mencatat semua transaksi pembelian barang usaha secara kredit. Kalau jurnal penjualan untuk mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penjualan barang usaha secara kredit. Kalau jurnal penerimaan kas itu untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang dari berbagai sumber pemasukan. Dan yang keempat, jurnal pengeluaran kas itu untuk mencatat semua transaksi pengeluaran uang dari berbagai sumber pengeluaran. Sedangkan fungsi dari jurnal umum itu ada 5. Fungsi historis, fungsi pencatatan, fungsi analisis, fungsi instruksi, dan fungsi informatif. Untuk penjelasannya, fungsi historis itu mencatat setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan waktu terjadinya transaksi, sehingga jurnal umum bisa menggambarkan kegiatan perusahaan itu sehari-hari, bahkan 1 bulan. Terus yang kedua, fungsi pencatatan itu digunakan untuk melakukan berbagai hal pencatatan keuangan yang terjadi dalam perusahaan selama periode waktu tertentu. Yang ketiga itu fungsi analisis. Menganalisis semua transaksi untuk mengetahui akun mana yang harus didebit maupun dikredit. Terus yang fungsi instruksi merupakan perintah untuk melakukan pencatatan pada buku besar baik yang didebit maupun dikredit sesuai dengan hasil analisis. Yang terakhir itu fungsi informatif, yaitu jurnal umum memiliki sebagai informasi melalui pencatatan transaksi yang dilakukan. Mungkin tambahan lagi, perbedaan dari jurnal umum itu hanya terdiri dari 2 kolom, yaitu kolom debit dan kolom kredit. Terus untuk mencatat semua transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, bentuk dari jurnal ini terdiri dari tanggal, akun, keterangan, referensi, dan jumlah yang terdiri dari debit kredit. Sedangkan perbedaan dari jurnal khusus itu terdiri dari banyak kolom. Terus hanya digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan yang sering terjadi. Besar sendiri yaitu kumpulan rekening-rekening yang berisi informasi mengenai saldo atau nilai transaksi pada periode akuntansi tertentu. Untuk fungsi buku besar sendiri yaitu menggolong-golongkan transaksi sesuai dengan jenisnya. Dalam ini dibuatkan kode rekening atau kode akun tertentu. Selain itu, buku besar juga memiliki fungsi yaitu untuk menghitung saldo masing-masing akun, sehingga memudahkan dalam proses penyusunan laporan keuangan selanjutnya, yaitu dengan membuat neraca saldo. Bahkan fungsi sistem buku besar. Yang pertama itu mengumpulkan data transaksi, yang kedua mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun, yang ketiga memvalidasikan transaksi yang terkumpul, yang keempat mengupdatekan akun buku besar umum dan file transaksi, yang kelima mencatatkan penyesuaian terhadap akun, dan yang terakhir mempersiapkan laporan keuangan. Terus selanjutnya tujuan dari buku besar. Tujuan dari buku besar itu yang pertama
untuk mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Yang kedua, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Yang ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Yang keempat, mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya tepat waktu di setiap periode akuntansi. Selanjutnya, bentuk dari buku besar. Bentuk buku besar itu ada 4. Yang pertama, bentuk T. Bentuk T adalah yang paling sederhana dan hanya berbentuk seperti huruf T. Yang sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan yang sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Terus nama akun sama kode akun itu diletakkan di paling atas tabel. Yang kedua itu bentuk skontro. Skontro atau 2 kolom. Artinya sebelah menyebelah, jadi itu dibagi menjadi 2. Di sebelah debit dan yang sebelahnya kredit. Terus yang ketiga bentuk stafel atau berkolom saldo tunggal. Digunakan jika diperlukan penjelasan dari transaksi yang relatif banyak. Contohnya itu tanggal, keterangan, referensi, debit kredit, terus debit kredit saldo. Itu jika transaksinya banyak. Terus yang terakhir itu bentuk berkolom saldo rangkap. Hampir sama dengan bentuk kolom saldo tunggal, hanya perbedaannya kolom saldo dibagi menjadi kolom debit dan kolom kredit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada yang ditanyakan? Doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa yang belum ngumpulin tugas, silahkan ngumpulin. Tugas yang terakhir nanti kita serahkan nilainya ke Bu Diki. Jadi kalian jangan lupa ngumpulin ya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.